musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berganti dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seumur hidup
mengingat segala kebaikan Tuhan, maka lenyaplah segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kami. Sebab Engkau yang mengenyangkan kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu setiap hari, Tuhan. Maka bahagia kami memiliki Tuhan, karena di dalam Tuhan ada pengharapan, ada kekuatan yang baru. Dalam berbagai situasi ada Tuhan yang menjadi pembela, pemelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini pun kami percaya adalah hari yang Tuhan jadikan untuk kami bersuka cita dan bersorak-sorai di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kini kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, sebab kami memerlukan firman-Mu, memerlukan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, tolong hamba-Mu, urapi dan tolong kami semuanya yang ada di gedung gereja ini dan yang mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan melawat dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Bagi Bapak Ibu, keluarga besar GBS Kristus Gembala Pekanbaru yang mengikuti ibadah ini dari rumah kita masing-masing, saya yakin dan percaya kita juga mengikuti dengan khusyuk, dengan penuh hormat kepada Tuhan. Baiklah, saya yakin dan percaya kita semua sudah siap untuk firman Tuhan. Saudara, selamat datang di bulan Agustus. Kebetulan ini hari pertama dan berarti sudah kita lewati 2021 ini 7 bulan lamanya. Dan ada 5 bulan lagi. 7 bulan ini kita punya begitu banyak pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Ada doa-doa yang dikabulkan, ada doa-doa yang belum dikabulkan, tapi pasti rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Kalau saudara yang diberkati Tuhan, bulan ini tema kita adalah hidup bergaul karib dengan Tuhan. Pergaulan terbaik yang dimungkinkan untuk kita bisa jalani di dunia ini, itu adalah pergaulan dengan Tuhan semesta alam. Luar biasa ya. Sekali lagi, pergaulan terbaik, teragung, termulia yang dimungkinkan bisa kita nikmati di dunia ini adalah pergaulan dengan Tuhan. Tuhan yang sayang, mencintai, memperhatikan kita. Maka Bapak Saudara, kita akan belajar dari 3 tokoh besar perjanjian lama yang memang mereka tercatat dalam Alkitab bergaul karib dengan Tuhan. Saya yakin Bapak Saudara semua sudah paham. Apalagi yang di gereja ini kan, 3 tokoh itu sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, baiklah mari kita tutup dalam doa. Oh saudara, yang pertama Alkitab mencatat ada 1 tokoh, yaitu Henokh. Henokh keturunan ke-7 dari Abraham, betul? Adam ya. Baik, konsentrasi penuh ternyata. Keturunan ke-7 dari Adam, Henokh. Dan Henokh bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Wah hebat nih. 300 tahun dia hidup bergaul dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau saudara sudah bergaul berapa tahun dengan Tuhan? Hitung dulu ya. Kayaknya hidupku udah 50 tahun, tapi bergaul dengan Tuhannya ya masih inilah tahun pertama. Puji Tuhan Bapak Saudara. Penting ada bergaul dengan Tuhan kan? Takutnya belum pernah bergaul dengan Tuhan, itu yang bahaya. Kristen sih Kristen, tetapi bergaul dengan Tuhan, apa itu? Makanan apa itu? Nah, Bapak Saudara, kita akan belajar dari Henokh ini. Kejadian 5 ayat 22 atau 21 saya mulai. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Cukup lama dia menanti anaknya hadir. Umur berapa dia baru punya anak? Umur berapa Bapak Ibu? Bah, nggak ada yang ngikutin. 65 tahun. Jadi kalau sekarang 65 tahun dia udah punya cucu. Tapi waktu itu dia baru punya anak. Nah, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Itu menarik ya. Nah, Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, 2 ayat yang berdekatan menegaskan bahwa Henokh ini bergaul dengan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya walk with God, berjalan dengan Tuhan.
Karena hidup memang adalah perjalanan. Betul Bapak Saudara ya? Hidup adalah perjalanan. Nah, perjalanan, Bapak Ibu, perjalanan ke sini dari rumah masing-masing tadi pagi, apakah ada yang perjalanannya datar-datar saja, lurus-lurus saja? Ada belok kiri, ada belok kanan, ya kan? Apa? Ada hujan, kadang ada perjalanan mendaki, ada perjalanan menurun. Nah, dalam terjemahan aslinya, ini pengertiannya walk with God itu adalah bergaul dengan Allah. Walk with God itu naik dan turun. Oh, saudara, sekarang perjalanan naik atau perjalanan turun? Turun ya. Baik perjalanan naik maupun perjalanan turun, itu memang memerlukan stamina. Saya dulu waktu mau naik gunung, saya pikir, wah, naik ini berat ini. Begitu turun, ternyata turun nggak kalah beratnya. Jadi kalau Bapak Saudara yang pernah naik gunung, kalau naik itu paha kita, betis kita yang sakit, ya kan? Kalau naik betis yang sakit, kalau turun paha yang sakit karena dia nahan gitu. Nah, Saudara yang diberkati Tuhan, hidup ini memang ada naik ada turun, tapi grafiknya harus selalu naik. Saya kira paham Bapak Saudara ya? Naik, turun, tapi grafiknya menaik terus. Itulah orang-orang di dalam Tuhan. Kita buka dulu lah Mazmur 84. Seru ini Mazmur 84 Saudara ya. Ayat 5 saya mulai, Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah ini adalah ibadah bagi bangsa Israel waktu itu, bukan ziarah itu ke kuburan, bukan ya. Tapi ziarah itu bagi masa itu adalah perjalanan menuju kota kudus, kota Sion. Ibadah itu ziarah. Jadi orang-orang yang mau beribadah dikatakan kekuatannya di dalam Tuhan. Jadi saudara yang ibadah di gereja ini maupun yang sedang ada ibadah di rumah kita masing-masing, kekuatan kita di dalam Tuhan. Kalau kekuatan kita di dalam Tuhan, tidak ada yang bisa melampaui kekuatan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ayat 7, apabila ia melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8 sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ayat 7 dan ayat 8 itu kita perhatikan Saudara. Apabila melintasi lembah Baka. Jadi ada masanya memang Tuhan bawa kita melintasi lembah Baka. Kalau dalam Mazmur 23 tadi yang dibacakan, lembah kekelaman. Ada yang sedang melintasi lembah kekelaman? Kalau yang hadir di gereja kayaknya enggak ya. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah, ada yang sedang melintasi lembah Baka, lembah kekelaman? Kalaupun sedang ada di sana, Tuhan menuntun. Saudara coba perhatikan, ketika Yesus sudah selesai dibaptis, Roh Kudus menuntunnya kemana? Ke padang gurun untuk dicobai. Jadi yang menuntun Yesus ke Roh Kudus ke padang gurun itu bukan simbolis ya, Roh Kudus. Bapak Saudara sedang melintasi padang gurun, lembah Baka, lembah kekelaman, Tuhan yang memimpin kita ke sana. Oh Saudara, ada satu kata dalam Perjanjian Lama namanya Arafel. Arafel itu menunjukkan situasi deep darkness, kegelapan, kekelaman, gelap yang paling gelap. Tapi Arafel itu artinya gelap pun dia, kegelapan yang menguasai, tapi penguasa kegelapan itu tetap adalah Tuhan. Justru ketika Arafel, kekelaman, ketika Musa mau bertemu dengan Tuhan, Tuhan menemuinya dalam awan yang gelap, awan yang kelam. Jadi kekelaman, kegelapan, lembah Baka itu justru menunjukkan kepastian kehadiran Tuhan. Waktu saya pertama kali dengar ini, saya dikuatkan, Saudara.
Dulu saya berpikir, kalau situasi gelap yang terjadi dalam kehidupan kita, kayaknya si iblis yang menguasai hatiku ini. Enggak, saudara. Penguasa kegelapan pun tetap adalah Tuhan. Wah, luar biasa ya. Kalau kita paham akan hal ini, maka situasi sulit pun yang kita hadapi, kita percaya penguasanya tetap adalah Tuhan. Itulah indahnya hidup di dalam Kristus. Maka Henokh bergaul dengan Tuhan 300 tahun itu, saudara. Dia juga mengalami masalah dalam hidup. Makanya walk with God, naik dan turun. Tapi seperti yang dijelaskan oleh pemazmur dalam 84 ini, kalimatnya jelas, melintasi lembah Baka. Garis bawahi di Alkitab kita, saudara, melintasi. Artinya kita semua, Bapak Ibu, juga yang di rumah, kita hanya akan melintasi, tidak menetap di sana. Amin Bapak Ibu. Jadi berbahagialah Bapak Saudara yang sedang melintasi lembah Baka, karena berarti sebentar lagi Bapak Saudara akan melewati fase itu. Kita hanya melintasi, bukan menetap. Tapi selama kita berjalan dengan Tuhan melintasi lembah Baka pun, ayat 8 ditutup dengan kalimat, mereka berjalan makin lama makin kuat. Oh saudara, kalau ada yang sedang kena sakit apapun itu termasuk COVID, saya berdoa kita makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Kesaksian pribadi, saya waktu isolasi mandiri hampir 2 minggu di rumah, itu memang hari pertama hari kedua takut saya, jujur takut saya. Tapi setelah saya lewati hari pertama hari kedua dan saya pikir masih hidup nih. Lalu saya ingat kebaikan Tuhan, saya ingat dan banyak yang memperhatikan saya. Ada yang kirim BPK, terima kasih yang pernah kirim BPK. Kapan dikirim lagi loh saya? Masa tunggu isolasi dulu ya baru dikirim? Just kidding. Ada yang ngirim banyak makanan, lontong. Begitu selera makan kembali, saya sarapan itu lontong 2 porsi. Setiap porsinya ada telur utuhnya. Nah, pagi olahraga, sore juga ada sesi olahraga. Minuman sehat, makanan sehat. Habis COVID, memang badan lebih terasa fit. Itu melintasi lembah Baka, makin lama makin kuat. Mau kena COVID? Oh, nggak mau juga ya, saudara ya. Sama, kayaknya kalau melintasi lembah Baka ditanya nggak mau juga ya. Iya, memang begitulah kita manusia. Dibawa ke lembah Baka nggak ada yang mau, ke kekelaman nggak ada yang mau. Tapi mau tidak mau, karena memang rencana Tuhan harus digenapi, harus dibawa Tuhan kita ke sana. Bapak saudara, kita pernah dengar pasti bahwa hidup ini bagaikan potongan-potongan puzzle. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak tahu apa itu puzzle itu ada potongan-potongan. Ketika disusun jadi utuh, terbentuklah satu gambar yang sempurna, utuh, gitu ya. Jadi yang segenerasi dengan saya pasti tahu potongan puzzle. Oh saudara, setiap fase kehidupan kita adalah potongan-potongan puzzle, betul? Yang menarik adalah setiap potongan puzzle itu sama pentingnya. Sekali lagi, yang menarik adalah setiap potongan puzzle itu sama pentingnya. Ada masa-masa jaya, ada masa-masa kita bergumul berat, ada masa-masa kita sehat, ada masa-masa kita bersyukur masuk rumah baru, ada masa-masa kita bersyukur masuk dalam pernikahan, ada masa-masa kita bergumul nangis sejadi-jadinya. Kadang-kadang sampai nggak bisa ngomong kita ini, hanya apa? Ada satu bahasa yang nggak perlu ngomong, apa? Bahasa tetesan air mata. Itu bahasa yang nggak perlu ngomong kan? Bahasa termasuk bahasa dia, tapi nggak perlu ngomong. Selain bahasa tubuh, ada bahasa tetesan air mata. Ada lagunya itu, ya kan? Bapak saudara pernah menggunakan bahasa tetesan air mata? Bahasa tetesan air mata pun Tuhan mengerti. Tapi menariknya, saudara, semua itu potongan puzzle itu sama pentingnya. Maka tetaplah bergaul dengan Tuhan dalam situasi naik maupun dalam situasi turun. Dalam situasi mungkin ada kredit yang harus kita bayar. Ada yang senyum-senyum langsung ya. Sama, kita mungkin ada kreditnya, saudara. Tapi Tuhan akan menolong kita. Maka ketika Henokh itu
menjadi orang pertama dalam Alkitab yang dituliskan dia bergaul dengan Tuhan. Coba garis bawah ini yang satu lagi. Henokh adalah sebuah kasus khusus yang menyatakan ada pengharapan. Kenapa ada pengharapan? Karena sebelum Henokh semua orang mati. Karena mati adalah konsekuensi dari dosa. Orang pertama yang tidak kena konsekuensi dosa kematian adalah Henokh. Wow, luar biasa, saudara. Jadi kisah Henokh ini Tuhan hadirkan, dia bergaul dengan Allah. Memang masa hidupnya tidak sepanjang orang-orang sezaman dengan dia. Sezaman dengan dia 700, 900, dia 365. 300 tahun dia bergaul dengan Tuhan. Tuhan bilang, ini kasus khusus. Ini spesial. Dia tidak boleh kena akibat dari dosa, yaitu kematian. Tuhan bawa dia naik ke surga. Luar biasa, saudara. Ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, selalu ada pengharapan. Selalu ada pengharapan. Maka jangan pernah berputus asa dalam situasi paling buruk sekalipun. Dalam titik nadir sekalipun, melintasi lembah baka, Tuhan akan membawa kita melewati itu. Oh, saudara, saya tertarik dengan lembah baka itu, saudara ya. Lembah baka saya baca dalam firman Allah yang hidup. Lembah baka Mazmur 84 tadi ayat 7. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan, pada waktu mereka berjalan melalui lembah ratapan. Nah, ini dikatakan lembah ratapan lagi ya. Hari-hari ini ada yang sedang meratapi nasibnya mungkin, meratapi kegagalan-kegagalan. Tapi dengar Bapak Saudara, lembah itu akan berubah menjadi tempat mata air dengan kolam-kolam yang penuh berkat dan kesegaran setelah turunnya hujan. Mereka akan semakin kuat. Masing-masing diundang untuk bertemu dengan Tuhan di Sion. Luar biasa. Oh, saudara mau bergaul dengan Tuhan? Henokh ini menjadi orang pertama yang mematahkan kematian. Dia tidak perlu mati. Yang kedua, kita pasti tahu tokohnya ini kan, saudara ya. Yang kedua adalah Nuh. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Bisa diklik lagi ini. Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Oke, siap. Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Kita buka firman Tuhan dalam Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Terkenal ayatnya ini, saudara ya. Riwayat Nuh, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di garis bawahi, benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dia bergaul dengan orang-orang sezamannya. Tetapi yang paling penting dari hidup Nuh ini adalah dia bergaul dengan Allah. Bapak Saudara, tahukah Bapak Saudara bahwa proyek Nuh ini adalah mega proyek pertama di dunia? Dia disuruh buat apa, saudara? Buat bahtera. Bahtera yang dia besar sekali, yang dia tidak pernah lihat sebelumnya. Oh, saudara, ketika hari pertama kerja gitu, kita gugup kan? Kira-kira ngapain kita ya? Kalau hari pertama kita masuk dalam pernikahan kan gugup juga kan? Gimana? Kalau sedang melakukan hal yang pertama dalam hidup, biasanya kita grogi. Karena gak ada contohnya atau belum ada pengalaman. Nah, si Nuh disuruh buat bahtera yang belum pernah dia lihat apa itu bahtera. Dia disuruh buat bahtera di saat waktu itu juga belum pernah turun hujan. Belum pernah turun hujan, hanya embun. Hari pertama turun hujan di muka bumi ketika semua binatang itu sudah masuk ke bahtera Nuh. Jadi saudara coba bayangkan, jadi Nuh waktu itu suruh buat bahtera. Mau di mana? Bukan dekat dengan laut, bukan dekat dengan sungai. Dan peralatan masih seadanya.
Buat Bahtera sebesar itu, karyawannya cuma 3. 3-nya lagi itu tukang masaknya. Biasa kita kalau gotong royong kan, ada ibu-ibu yang siapin gorengan kan gitu ya. Nah, istri anak-anaknya ini tukang buat gorengannya supaya ada konsumsi makanan mereka. Tapi yang siapkan kayu, yang siapkan semuanya, yang tebang pohonnya, saudara, itu proses yang dicatat itu butuh 100 tahun loh bangun Bahtera Nuh itu. 100 tahun dan dia setia. Keren ya? Kenapa dia bisa setia? Karena dia bergaul dengan Allah. Dia bergaul dengan Allah. Udah 50 tahun belum jelas bentuknya, saudara. Tuhan, udah 50 tahun kamu bangun Bahtera ini. Jadi apalah ini Tuhan? Seriusnya kau Tuhan? Kadang-kadang gitu kan? 100 tahun. Belum lagi ngumpulin hewan-hewan itu. Gimana caranya? Pokoknya itulah Tuhan. Belum lagi ngumpulin makanan. Gimana memastikan makanan untuk berapa hari mereka di sana? Di Bahtera itu? Saya pernah hitung, saudara. Dari masuk sampai keluar 1 tahun 10 hari. Kalau air hujannya berapa lama? 40 hari 40 malam. Tapi mereka nggak cuma 40 hari 40 malam di situ. 1 tahun. Nggak percaya silakan carilah, saudara. Hitung aja. Jadi kasih makan hewan semuanya 1 tahun. Makanannya dari mana? Airnya dari mana? Makanan mereka juga dari mana? Betapa sulitnya sebenarnya proyeksi Nuh ini, saudara. Tidak mudah loh. Wah, saudara, dengan peralatan yang sudah ada sekarang pun suruh buat Bahtera. Apa tidak pusing kita? Zaman itu belum ada gergaji, belum ada sinsong, belum ada apa tuh lagi alat bor, belum ada bor. Gimana cara mereka tuh? Nah, mungkin pakai kampak-kampak aja kan? Mungkin otot anak-anaknya tuh udah begitu buat Bahtera 100 tahun. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena ada satu orang yang bergaul dengan Allah. Proses hidup ini tidak mudah, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah melewati kehidupan ini, saya tahu ada banyak asam garam yang sudah kita lewati, yang sudah kita nikmati. Generasi-generasi di atas kami, ada begitu banyak pengalaman pahit mungkin yang sudah kita lewati. Dan kita bangkit karena apa? Ada Tuhan yang menolong kita. Betapa indah ketika kita bergaul dengan Allah yang punya kuasa tak terbatas. Bergaul dengan Allah membuat kita menikmati segala kemustahilan. Apa sih yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan? Tidak ada. Andai Nuh tidak tertulis dia bergaul dengan Allah, mustahil dia bisa melakukan proyek raksasa ini. Mustahil. Tapi karena dicatat riwayat Nuh, dia orang bergaul dengan Allah. Saya berdoa anak-anak kita bergaul dengan Allah. Ketika melihat anak-anak remaja, anak-anak kecil, bukankah kerinduan kita biar mereka bergaul dengan Allah? Bergaul dengan Allah. Apa yang Tuhan izinkan terjadi di atas, saudara? Nuh dipercaya Tuhan memelihara kehidupan di muka bumi. Kehidupan ini berharga di mata Tuhan. Tapi siapa yang dipercaya Tuhan untuk memelihara kehidupan ini? Nuh dan anak-anaknya. Karena apa? Nuh bergaul dengan Allah. Maka saudara yang berkata Tuhan, bergaullah kita dengan Tuhan. Bergaullah kita dengan Tuhan. Tidak akan pernah rugi. Justru kita mendapatkan kepercayaan, kehormatan dari Tuhan. Pergaulan paling indah di muka bumi ini adalah pergaulan dengan Tuhan. Maka jangan lewatkan satu hari tanpa komunikasi dengan Tuhan. Say something about your desire, about your dreams, about your future. Sampaikan sesuatu. Sampaikan. Saudara yang berkati Tuhan, beberapa hari yang lalu saya chatting dengan seorang teman saya. Dia berkata, aku kadang-kadang sungkan minta sama Tuhan. Bapak Ibu kalau punya anak, terus anak Bapak Ibu sepatunya udah buka mulut di depan, apa yang jadi kerinduan kita sebagai orang tuanya? Nah, kenapa enggak kau kasih tahu sama Bapak biar Bapak beli yang baru? Kalau jawaban dia kayak gini,
sungkan aku pada. Apa bahagia kita sebagai orang tua punya anak sungkan di saat dia punya kebutuhan? Bukankah kita sebagai orang tua ketika tahu anak kita memang butuh itu, kita akan dengan sekuat tenaga kan memberikan yang terbaik? Mungkin bukan cuma 1 pasang kita beli, 2 pasang. Karena apa? Karena kita orang tua mengasihi anak kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah memberikan pengajaran, mintalah. Tuhan itu Bapa yang baik bagi kita. Kadang-kadang kita pikir sungkan minta itu kayaknya baik ya. Tidak, saudara. Coba nanti kalau semua kita sudah punya anak ya, dan anak kita tuh semuanya sungkan minta. Dia nahan lapar, kenapa? Sungkan ya tahu lapar. Kita orang tua marah juga. Kenapa kau enggak ngomong? Kan gitu, saudara ya. Yang sudah punya anak pasti paham hal ini. Tapi tentu kita juga tidak ingin anak kita jadi orang yang minta aja terus kan? Bukan itu maksudnya, saudara ya. Bangun-bangun dia, "Ma, sepatu." Bangun besok pagi, "Ma." Apalagi dia minta handphone baru. "Ma, handphone yang kedua." Oh ya kayak gini kita salibkan juga, saudara ya. Tentu bukan kayak gitu kan. Ada rasa syukur. "Makasih Pak, makasih Ma." Komunikasi kan. Kalau saudara yang diberkati Tuhan, bergaullah dengan Tuhan. Indah sekali. Yang terakhir, kira-kira siapa? Wah, terlihat Pak Sihite sangat suka baca Alkitab ya. Ayo, kalau saudara mau memiliki kisah hidup Ayub, kita belajar Ayub ini jujur berat mengkhotbahkannya. Jujur, menjalaninya jauh lebih berat. Tapi kenapa Ayub sampai tertulis loh, saudara? Kenapa harus ada orang benar yang diakui Tuhan hidupnya saleh benar, mengalami duka cita yang begitu mengerikan, mengalami pengalaman pahit, padahal dia dari remaja udah bergaul dengan Tuhan. Ayub 29 ayat 4, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Oh, saudara, coba perhatikan 2 ayat 2 tokoh semula itu kalimatnya Henok bergaul dengan Allah, Nuh bergaul dengan Allah. Perhatikan ya. Kalau Ayub, Allah bergaul dengan Allah yang bergaul karib dengan dia. Kalimatnya seperti itu. Ini unik. Walaupun memang akhirnya sama-sama bergaul, tapi saya melihat ada sesuatu yang unik dan istimewa dalam kehidupan masa remaja Ayub. Masa remaja Ayub, Allah bergaul dengan Ayub artinya Allah menjumpai, menemui, bergaul. Allah bergaul dengan Ayub di kemahnya. Allah bergaul dengan Jesyanipar di rumahnya. Dia tahu. Di mana rumah Bapak? Rumah yang baru di mana? Kalau dari berkati Tuhan, indah kan? Allah bergaul karib dengan aku di kemahku. Masa remajaku seperti itu loh, kata Ayub. Kalian jangan berbicara tentang bergaul dengan Tuhan. Kira-kira seperti itu dia mau jawab kepada teman-temannya. Nah, aku sejak masa remaja aku udah bergaul. Allah udah bergaul karib dengan aku di kemah. Sekalipun demikian, Tuhan bawa dia melintasi lembah Baka. Kadang-kadang kita berpikir ya, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan selalu sembuhkan aku. Pasti Tuhan selalu akan bela bisnisku. Pasti akan Tuhan jagai mobilku. Pasti akan Tuhan jagai handphoneku. Bisa, tapi bagaimana kalau tidak? Tuhan pasti bisa sembuhkan semua orang sakit, bisa. Tapi bagaimana kalau tidak?
Ayub ini bapak yang baik, saudara. Bapak yang baik. Tiap hari anaknya habis pesta dia berdoa mempersembahkan korban. Siapa tahu anakku berbuat dosa. Ada bapak seperti itu di sini? Baik kan? Berarti dia sayang sekali sama anak-anaknya, bukan? Sayangnya luar biasa. Yang dia sayang ini semuanya meninggal dalam satu hari. Saya berkali-kali katakan, andai Ayub tidak mengenal Tuhan, dalam hitungan detik sinting dia. Satu kali kita akan bahas tentang istri Ayub. Saya tidak sempat hari ini. Istri Ayub. Semoga kita punya waktu untuk membahas istri Ayub. Tapi kita fokus ke Ayub dulu sekarang. Ayub. Andai Ayub tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal pengharapan dalam Tuhan, orang konglomerat tajir melintir bisa jadi orang paling miskin waktu itu. Sakit, semua anaknya meninggal. Tapi menarik, saudara, kehidupan Ayub dipakai Tuhan untuk pembelajaran bahwa orang benar bisa saja mengalami musibah, kecelakaan, penderitaan besar, tapi Tuhan selalu punya cara terbaik untuk menolong. Pada masa itu, konsep orang adalah konsep sahabat-sahabat Ayub. Kalau ada yang sedang mengalami musibah, ada yang salah dengan orang itu. Konsepnya begitu. Dan ini kebanyakan semua agama mengajarkan hal itu. Bahkan orang yang tidak punya agama pun kadang-kadang punya pengertian yang sama. Bagaimana dengan kekristenan? Kekristenan mengatakan orang benar bisa saja mengalami musibah. Maka ketika orang sedang mengalami musibah, jangan buru-buru, ada dosa kau, ada dosamu, ada dosa kau. Kalau saudara, nggak selalu seperti itu. Bahwa ada dosa ada, siapa nggak ada dosa? Siapa nggak ada dosa? Bahwa dosa itu ada. Tapi musibah tidak selalu ada hubungannya dengan dosa. Ini perlu ditegaskan karena Alkitab mengatakan itu. Kisah Ayub sampai Tuhan izinkan tertulis dalam Alkitab supaya memberikan kita pengertian bahwa orang benar bisa saja mengalami musibah. Orang percaya meninggalnya nggak boleh dalam keadaan buruk. Berapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan lagi khotbah, ditembak dari luar sana, mati di mimbar. Apa kata orang-orang? Tuhan nggak bisa tolong. Apa-apaan bisa Tuhan tolong? Tapi kalau itu Tuhan izinkan terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Maka orang benar bisa saja mengalami musibah. Bisa. Silakan baca Ibrani 11, saudara. Ada orang yang digergaji, matinya digergaji. Ada orang Kristen mula-mula matinya tangan dua diikat ke kuda, pokoknya 4 kuda diseret, ya misah tangan dengan tangan, kaki dengan kaki dari badannya. Ada orang percaya yang dibakar hidup-hidup, dijadikan obor. Ada. Apa karena mereka kurang iman? Apa karena mereka tidak dipedulikan Tuhan? Ada pendeta yang mati karena COVID. Apa karena Tuhan tidak bisa sembuhkan dia? Lalu kadang-kadang orang berpikir, salah satu teman saya yang minggu lalu saya ceritakan, istrinya cerita, kalau di tempat kami mati karena COVID masih dianggap sebagai kutukan. Aduh Tuhan. Maka saudara, hidup benar kita tidak menjadi jaminan kita tidak bisa mengalami sakit, celaka di bumi ini. Tapi Tuhan bisa pakai kehidupan kita ini untuk menceritakan kebesaran. Lihat kisah Ayub, saudara. Kisah Ayub, dia orang bergaul dengan Tuhan, tapi malangnya seperti itu. Saya kira di perjanjian lama tidak ada yang mengalami kemalangan seperti itu lagi, saudara. Tapi kisah Ayub ditutup dengan cara Tuhan menolong dengan cara yang ajaib. Saya rindu kita buka sekali lagi, saudara. Ayub pasal yang ke-42. Ayub pasal 42. Ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Luar biasa.
Ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Saya lanjut saja ayat 16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya. Anak-anaknya yang mana ini, saudara? Anak-anaknya yang lahir lagi di saat keadaannya sudah dipulihkan. Berapa anaknya yang lahir lagi? 10. Apa cuman anak-anaknya? Oh enggak, cucunya sampai keturunan yang keempat. Luar biasa ya. Harus ada saksi hidup. Tuhan bisa saja langsung panggil Ayub di saat dia dipulihkan, langsung bisa. Tapi kenapa harus Tuhan izinkan sampai ada keturunan cucu dan keturunan keempat? Supaya benar-benar ada yang mendengar langsung bahwa bapaknya, bahwa opungnya, apalagi setelah opung, buyutnya gitu ya kira-kira, pernah mengalami musibah mengerikan, kebangkrutan luar biasa, sakit penyakit, kedukaan yang begitu mendalam, tapi ada Tuhan yang menjadi penolong dan pembela. Kenapa bisa mengalami itu? Karena dia bergaul dengan Tuhan sejak masa remajanya. Maka tidak pernah rugi bergaul dengan Tuhan. Kita yang sedang ada dalam kedukaan besar, mari kita tetap bergaul dengan Tuhan. Masa-masa pandemi ini bisa kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kita bergaul lagi dengan Tuhan. Bergaul lagi dengan Tuhan. Tidak pernah rugi bergaul dengan Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita, saudara. Kita yang di rumah juga, mari kita sungguh-sungguh serahkan hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lagu yang pertama, Bersamamu Bapa. Kita naikkan pujian ini dengan penuh kesungguhan Bapak Ibu.
anugerah-Mu limpah bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Sama-sama lagi, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar indah hidup kami ketika Tuhan Allah yang Maha Kuasa mau bergaul dengan kami. Tuhan, terima kasih buat begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan belum selesai. Tuhan akan terus melanjutkan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Maka sebanyak apapun waktu yang kasih Tuhan izinkan bagi kami, biar kami bergaul dengan Tuhan dalam berbagai situasi, dalam sehat, dalam sakit, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka. Kami akan tetap bergaul dengan Tuhan. Ada komunikasi yang baik terjalin erat antara kami dengan Tuhan dengan cara yang indah kami jalani. Terima kasih Tuhan. Semua umat-umat-Mu, semua kami keluarga besar Tuhan Yesus kebalakan kami bergandengan tangan untuk maju terus melayani Tuhan, untuk terus bergaul sehingga dalam masa-masa sulit ini kami akan berkemenangan. Ada pengharapan karena Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja, mengingatkan kami akan firman Tuhan dan menguatkan kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, rasa syukur kami kepada Tuhan, dan berikan dengan sukacita dan sukarela karena Tuhan sudah teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.